Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Laili Azizah dengan NIM J520200112. Saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas inferior, dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sistem skeletal. Jadi sistem skeletal dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem skeletal aksial dan juga sistem skeletal apendikular. Untuk skeletal aksial dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada kranium dan juga toraksis. Kemudian untuk apendikular dibagi menjadi dua, yaitu ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai ekstremitas inferior. Jadi, ekstremitas inferior itu dibagi menjadi cingulum membri inferior dan juga pars libera membri inferior. Untuk cingulum membri inferior terdapat satu tulang, yaitu os coxe, dan os coxe ini disusun atas tiga tulang, yaitu os ilium atau tulang usus, kemudian os ischium atau tulang duduk, dan os pubis yaitu tulang kemaluan. Untuk os ilium atau tulang usus merupakan bagian dari os coxe yang paling luas, dan untuk os ischium berada pada bagian belakang atau posterior, dan juga untuk os pubis terletak pada bagian depan atau anterior. Mengenai bagian-bagian dari os coxe, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan arah dari os coxe. Yang pertama adalah simfisis pubis selalu terletak pada bagian depan atau bagian anterior, kemudian acetabulum terletak pada lateral atau menjauhi bidang median, dan juga yang ketiga adalah foramen obturator yang terletak pada bagian belakang atau bagian posterior. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada bagian-bagian dari os coxe. Yang pertama adalah simfisis pubis yang merupakan pertemuan dari dua pubis. Kemudian yang kedua ada foramen acetabulum yang merupakan gabungan dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Kemudian yang ketiga ada spina iliaca. Jadi spina iliaca ini adalah bagian pinggir dari os ilium. Dan ada beberapa bagian dari os ilium yang merupakan penonjolan atau biasa kita sebut dengan spina. Jadi spina-spina ini terdiri dari 4 bagian, yaitu spina iliaca anterior superior, yaitu pada bagian depan atas, kemudian spina iliaca anterior inferior, yaitu pada bagian depan bawah. Ada juga spina iliaca posterior superior yang merupakan bagian belakang atas, dan juga ada spina iliaca posterior inferior, yaitu pada bagian belakang bawah. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai os ischium yang memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada spina ischiadica yang merupakan tonjolan, kemudian ada incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor yang merupakan bagian cekungan, dan juga yang terakhir ada foramen obturatum yang merupakan bagian pertemuan antara os pubis dengan os ischium. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa di sini terdapat spina iliaca posterior superior yang merupakan tonjolan pada bagian belakang atas, dan juga di sini terdapat spina iliaca posterior inferior yang merupakan tonjolan di bagian belakang bawah. Dan di sini juga terdapat spina iliaca anterior superior yang merupakan penonjolan pada bagian depan atas, dan di sini ada spina iliaca anterior inferior yang merupakan penonjolan pada bagian depan bawah. Di sini juga terdapat crista iliaca yang dibagi menjadi 3, yaitu ada linea intermedia, tuberculum iliacum, dan juga labium externum. Kemudian tidak lupa di sini juga ada incisura ischiadica mayor yang merupakan cekungan lebih besar, dan juga di sini terdapat incisura ischiadica minor yang merupakan cekungan lebih kecil. Dan di sini terdapat spina ischiadica yang merupakan tonjolan. Dan kita beralih pada acetabulum yang merupakan tempat pertemuan antara os ischium, os ilium, dan juga os pubis. Dan di sini terdapat lubang, yaitu foramen obturatum yang merupakan lubang pertemuan antara os pubis dengan os ischium. Baik, saya akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai pars libera membri inferior. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa pars libera membri inferior ini terdiri dari 4 regio, yaitu yang pertama adalah regio femoris. Jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana regio femoris itu. Jadi regio femoris itu terdiri dari satu tulang, yaitu os femur.
Dan os femur itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada caput os femoris, kemudian ada kolum os femoris, kemudian ada corpus os femoris, dan ada trochanter mayor, ada trochanter minor, dan juga ada spina intertrochanterica, kemudian ada condylus lateralis et medialis, dan juga ada epicondylus lateralis et medialis. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini bisa dilihat bahwa di sini terdapat caput os femoris, yaitu bagian kepala dari os femoris. Kemudian di sini ada kolum os femoris yang merupakan leher dari bagian femur. Kemudian di sini ada corpus femoris yang merupakan bagian badan dari os femur. Kemudian ada trochanter mayor bagian bawah dan ada trochanter minor di bagian atas dan besar. Kemudian ada juga linea intertrochanterica di bagian sini. Dan kita lanjutkan pada bagian bawah. Di bagian bawah terdapat epicondylus lateralis di bagian sini. Dan juga ada epicondylus lateralis di bagian bawahnya. Kemudian saya lanjutkan lagi kepada epicondylus medialis di bagian sini. Dan juga ada condylus medialis bagian sini dan sini. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada regio patella. Jadi regio patella ini terdiri dari satu tulang, yaitu os patella. Jadi os patella atau tempurung lutut ini merupakan bagian dari tulang sesamoid yang berbentuk oval atau bulat yang terbentuk dari tendo musculus quadriceps femoris. Dan untuk bagian apexnya sendiri atau bagian puncaknya itu mengarah pada inferior, yang tujuannya adalah untuk melekatnya ligamen patella yang kemudian nantinya akan menghubungkan antara patella pada tibia. Kemudian untuk bagian basisnya atau bagian bawahnya itu tebal dan fungsinya untuk melekatnya musculus quadriceps femoris dari atas. Kemudian untuk bagian permukaan posteriornya itu bersendi dengan femur dan memiliki fasies medialis dan juga fasies lateralis. Kemudian di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari os patella itu sendiri. Jadi bisa kita lihat di bagian sini, ini merupakan bagian patella atau bagian lutut yang dari anterior tampak depan seperti ini. Kemudian ini untuk bagian dalamnya atau bagian profundanya, ini untuk bagian inferiornya, kemudian ini untuk bagian superiornya. Kemudian kita lanjut pada bagian lutut pada bagian posterior atau pada bagian belakang. Jadi tampaknya seperti ini, bisa kita lihat. Tampaknya seperti itu. Jadi bisa kita lanjutkan untuk pembahasan regio selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan untuk menjelaskan regio selanjutnya, yaitu regio cruris. Jadi regio cruris ini dibagi menjadi dua tulang, yaitu ada os tibia dan juga ada os fibula. Untuk os tibia sendiri biasa kita sebut dengan tulang kering, kemudian untuk os fibula biasa kita sebut dengan tulang betis. Jadi os tibia ini saya jelaskan dulu, ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tuberositas tibia, yang kedua ada condylus lateralis, kemudian ada condylus medialis, dan juga ada malleolus medial tibia. Kemudian saya lanjutkan untuk tulang fibula atau tulang betis, yaitu di situ ada caput fibula yang merupakan bagian kepala dari tulang fibula, kemudian ada kolum fibula yaitu merupakan bagian leher dari tulang fibula, dan juga ada malleolus lateral fibula. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bisa kita lihat di sini. Terdapat tuberositas tibia. Di bagian sini ada tuberositas tibia. Kemudian ada condylus medialis tibia di bagian atas.
bagian sini, dan juga di sini ada condylus lateralis tibia di bagian sini. Dan kemudian untuk tulang fibula sendiri, di sini ada cabut fibula, yaitu bagian kepala dari tulang fibula itu. Kemudian ada kolum fibula, yaitu bagian lehernya. Kemudian di sini juga ada malleolus lateralis. Malleolus lateralis di bagian bawah. Bagian bawah ini terdapat malleolus lateralis di bagian bawah. Kemudian di sini juga ada malleolus lateralis bagian sini, dan juga ada malleolus medialis bagian sini dan bagian sini. Nah, begitu penjelasan dari tulang fibula dan tulang tibia. Kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan untuk menjelaskan bagian regio yang terakhir, yaitu regio pedis. Jadi dalam regio pedis ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada os tarsalia, kemudian yang kedua ada os metatarsalia 1-5, kemudian yang ketiga ada os phalanges 1-5. Untuk os phalanges sendiri memiliki nama lain, yaitu os digitorum. Kemudian untuk os tarsalia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada os talus, kemudian ada os calcaneus, kemudian ada os cuneiformia yang dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu bagian medial, intermedium, dan juga lateral. Kemudian yang keempat ada os navicularis. Kemudian untuk os phalanges dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada phalanges proksimal, yaitu yang berada pada pangkal, kemudian ada medial, yaitu pada tengah, dan juga ada pada distal, yaitu pada bagian ujung. Di sini saya akan memperlihatkan bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini ini adalah gambar dari regio pedis. Di sini tampak dorsal, yaitu pada bagian punggung. Di sini terdapat ossa digitorum phalanges, yaitu ada os phalanges di bagian ujung, dan juga ada phalanges distal. Di sini ada phalanges distal, ada phalanges medial, kemudian ada phalanges proksimal. Kemudian di sini ada ossa metatarsal di bagian belakang dari os digitorum atau os phalanges. Kemudian di sini ada os cuboideum. Kemudian ada calcaneus. Jadi calcaneus itu letaknya di bagian sini. Kemudian ada ossa cuneiformia yang dibagi menjadi 3 tadi. Ada medial di bagian pinggir, kemudian intermedium di bagian tengah, dan juga ada lateral. Kemudian di sini juga di bagian bawahnya ada os navicularis, dan di bagian sini ada talus. Di talus itu terdiri atas caput, kolum, troklea, dan juga processus posterior. Jadi seperti itu pembagian dari regio pedis. Sekian penjelasan dari saya mengenai ekstremitas inferior. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.